Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Di sini kami akan menjelaskan hasil machine learning kami, yaitu pola analisis pembelian konsumen dari toko online yang ada di UK berdasarkan prinsip kerja Association Role Mining. Nah, selanjutnya kita akan perkenalan. Di sini anggota kelompoknya ada Judi Prawinata Situmeng dengan NIM 860 dan Muhammad Al-Fatah Ramadan dengan NIM belakang 9. Kemudian Putra Diansyah dengan NIM belakang 16. Lalu ada Yafi Nurfiros dengan NIM belakang 1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Yafi Nurfiros. Kepada Yafi, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Baik, ini dilatar belakangi oleh fenomena big data di e-commerce. Banyak data transaksi yang menumpuk hanya menjadi arsip tanpa diolah. Akibatnya pelaku bisnis kehilangan wawasan tentang pola belanja konsumen. Solusi yang kami tawarkan adalah penerapan association rule mining. Tujuannya sederhana, mengubah data mentah menjadi strategi penjualan dengan menemukan pola hubungan antar barang atau yang bisa disebut market basket analysis. Selanjutnya, metode yang kami gunakan adalah unsupervised learning, yaitu mencari sendiri struktur atau pola yang tersembunyi di dalam data. Dengan association rule mining atau ARM, dengan prinsip kerjanya mencari aturan, jika beli X maka beli Y. Selanjutnya, algoritma yang digunakan adalah a priori yang mempunyai hukum dasar. Jika X atau satu barang tidak populer, maka paketnya itu X per Y pasti tidak populer. Misalnya kalau kopi saja jarang dibeli, maka mustahil paket kopi plus gula jadi laku keras. Kualitas aturan ini kami menilai menggunakan 3 parameter utama. Yang pertama, support, seberapa populer barang tersebut. Yang kedua, confidence, seberapa pasti hubungan antar barang. Yang ketiga, lead, seberapa kuat hubungannya, apakah valid atau cuma kebetulan. Target kami adalah mencari lead di atas 1. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fatan, dipersilakan. Di dataset yang kami gunakan adalah online retail dataset dari UC Repository UK. Periode dari 2010 sampai 2011 dengan total lebih dari 500.000 transaksi. Setiap barisnya memuat informasi detail, mulai dari nomor invoice, kode barang, deskripsi produk, jumlah barang, hingga harga satuan. Data mentah inilah yang nantinya akan diolah. Next, slide 7. Di slide 7 ini adalah alur kerja machine learning kami. Mulai dari load dataset, cleaning, filtering, hingga pembentukan rules pertama. Kami melakukan processing di fungsi load and clean. Kami menghapus data null, membuang transaksi pembatalan, yaitu kode C, dan non-filter hanya transaksi positif. Kedua, kami melakukan filtering top 100 item. Mengapa hanya 100? Karena dataset asli sangat besar. Jika semua kombinasi dihitung akan membebani memori atau RAM. Jadi kami fokus pada produk bestseller untuk efisiensi. Terakhir, fungsi run a priori dijalankan dengan parameter support 1%, confidence 30%, dan lead minimal 1 signal. Lalu setelah rule ditemukan, maka akan menghasilkan 20 top item dalam bentuk diagram dan 4.000 rule. Sekian dari saya kembali ke moderator. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Jojo. Kepada Jojo, dipersilakan. Nah, setelah programnya itu nanti selesai dijalankan, output pertama yang bakal langsung terlihat adalah grafik popularitas seperti slide ini, di mana sumbu tegak sebelah kiri itu adalah nama-nama produknya, kemudian sumbu datar yang ada di bawah itu adalah nilai support atau tingkat popularitasnya. Nah,
Di sini bisa dilihat semakin panjang batang birunya ke sebelah kanan, maka produk tersebut itu semakin sering muncul di dalam struk belanja pelanggan. Nah, bisa dilihat siapa yang menempati posisi puncak, yaitu adalah white hanging heart T-like holder, yaitu dengan nilai support yang mencapai angka di atas 0,1 atau 10%. Nah, ini merupakan angka yang cukup tinggi untuk sebuah toko retail yang ibaratnya punya ribuan jenis barang. Artinya dari setiap 100 transaksi itu minimal ada 10 transaksi yang membeli tempat lilin ini. Nah, kalau kita lihat daftar top 5-nya seperti Jumbo Bag, Red Retro Spot, dan Regency Cake Stand, kita bisa simpulkan bahwa toko ini didominasi oleh pembelian produk dekorasi rumah dan perlengkapan pesta. Nah, barang-barang inilah yang disebut sebagai traffic driver, di mana produk-produk populer ini bisa dijadikan sebagai pancingan utama yang mendatangkan pelanggan dan nantinya akan kami gunakan untuk melihat barang apa saja yang menempel pada pembelian barang-barang populer ini. Nah, jadi untuk melihat apakah yang populer sudah pasti dapat pasangan atau tidak, kita bisa masuk ke slide berikutnya. Nah, tapi untuk mengetahui produk terlaris saja itu belum cukup. Kita perlu menggali lebih dalam lagi untuk melihat apakah produk populer tersebut itu benar-benar memicu pembelian produk lain secara konsisten atau hanya sebuah kebetulan belaka. Nah, sekarang bisa kita lanjut untuk menganalisa hasil aturan pola yang dibentuk. Dari sekitar 4.000 pola aturan kita ambil, kelima aturan ini terbaik untuk dianalisa. Yang pertama, kita analisa rule ke-1 dan rule kedua. Nah, ini kita analisa secara bersamaan karena memiliki hubungan timbal balik antara kedua aturan tersebut. Jadi, di sini bisa kita lihat dua aturan teratas. Barangnya adalah pack of 72 retro spot cake cases, yaitu wadah kue motif bintik dan berbagai varian desain Charlotte bag, yaitu berupa tas belanja model Charlotte. Nah, di rule 1 sendiri, jika pelanggan membeli wadah kue dan tas Charlotte dengan desain Suki dan bintik merah, maka mereka juga akan membeli tas Charlotte desain pink polka dot dan woodland. Di sini perhatikan nilai confidence-nya, yaitu sebesar 0,71 atau 71%. Ini merupakan nilai yang tinggi. Artinya 7 dari 10 orang itu yang membeli barang di kolom antecedents atau pemicu pasti melengkapinya dengan barang yang ada di kolom consequence. Nah, dengan liftnya yang 28,64 berarti bukan sekadar kebetulan saja nih, tapi ada pola aturan dengan hubungan yang sangat kuat. Untuk di rule kedua sendiri, ini kebalikannya dari rule 1. Jika beli tas belanja dengan desain pink, polka dot, dan woodland, apakah mereka bakal beli wadah kue? Nah, ternyata confidence-nya turun nih, dari 71 jadi 40 atau 40%. Nah, meskipun kedua rule ini memiliki kekuatan hubungannya atau liftnya itu sama-sama 28, tapi ternyata arahnya berbeda. Hal ini bisa menjadi indikasi bahwa wadah kue adalah pemicu yang lebih kuat untuk menarik konsumen dalam membeli tas belanja daripada sebaliknya. Selanjutnya kita analisis rule ketiga dan rule keempat secara bersamaan karena antar kedua rule ini juga berhubungan seperti rule 1 dan kedua, di mana masih dengan barang yang sama tapi komposisinya yang diacak. Di rule ketiga sendiri, jika pelanggan membeli wadah kue dan tas belanja dengan desain woodland dan retro merah, maka akan membeli tas belanja dengan desain polka dot dan Suki. Nah, di sini kita bisa lihat nilai confidence-nya itu dia mencapai 0,74 atau 74%. Nah, ini adalah angka kepastian tertinggi di tabel ini, yang menandakan pola belanja konsumen ini sangat konsisten. Nah, untuk di rule keempat sendiri, jika cuma beli tas belanja dengan desain pink polka dot dan Suki, peluang membeli sisanya itu drop sampai ke 38%. Nah, dari sini bisa disimpulkan dari kedua rule ini, di mana semakin lengkap barang dengan desain bintik-bintik atau retro spot yang ada di keranjang atau antecedents, semakin tinggi kepastian confidence confidence pelanggan untuk melengkapi koleksitas belanja dengan varian desain yang berbeda. Nah, selanjutnya kita masuk ke analisis rule kelima. Di sini, jika pelanggan hanya membeli wadah kue retro spot atau kekes dan pink polka dot, menghasilkan nilai confidence 0,58, hampir 60% ya. Mereka ini akan memborong 3 tas varian desain sisanya sekaligus, yaitu desain retro merah, Suki, dan woodland. Nah, dengan nilai liftnya yang 26,79, meskipun nilainya ini lebih rendah daripada rule yang lainnya, tapi hanya dengan dua kombinasi ini aja sebagai pemicu,
dapat menghasilkan nilai confidence hampir 60%. Nah, ini merupakan nilai confidence tertinggi jika hanya dibandingkan dengan dua kombinasi produk seperti di rule kedua dan rule keempat. Nah, ini menunjukkan bahwa kedua produk tersebut itu dapat mendorong pembeli untuk melengkapi tas belanja dengan varian desain yang berbeda. Nah, dari sini kelima aturan ini membuktikan satu hal, di mana konsumen ini punya obsesi untuk mengkoleksi barang dengan tema visual yang serupa. Barang pemicu utamanya adalah retro spot kekes atau wadah kue. Barang ini punya power yang besar untuk memicu orang memborong tas belanja dengan berbagai motif. Sekian dari saya, selanjutnya saya kembalikan lagi pada moderator. Terima kasih. Dan selanjutnya berdasarkan hasil analisa tadi, maka bisa dimanfaatkan sebagai strategi bisnis. Yang pertama itu strategi bundling. Ini bisa menggabungkan produk dengan nilai tinggi yang ada tas belanja dan wadah kue dalam satu paket penjualan. Kemudian sebagai sistem rekomendasi, yaitu untuk menampilkan fitur rekomendasi seperti customer also bought atau frequently bought together di halaman checkout. Nah, kemudian untuk layout optimization, di mana menempatkan produk yang berasosiasi kuat pada halaman kategori produk yang sama. Dan kemudian kita ke kesimpulan di sini. Yang pertama ada efektivitas algoritmanya, di mana a priori berhasil mengolah 14.000 data transaksi bersih dan menemukan pola. Kemudian pola terkuatnya itu dapat dimanfaatkan untuk menampilkan fitur rekomendasi seperti customer also bought di halaman checkout. Kemudian sebagai validitas, yaitu hubungan antar produk bukan sebuah kebetulan, sehingga dapat dijadikan landasan strategi bisnis. Kemudian untuk saran pengembangan selanjutnya itu bisa dilakukan dengan algoritma yang lebih efisien, mungkin agar manajemen memberaninya itu yang dibutuhkan itu kecil. Kemudian bisa selanjutnya perlu mempertimbangkan integritas parameter waktu untuk mendeteksi tren pembelian musiman. Kemudian juga mungkin bisa prinsip association rule marketing ini bisa dikombinasikan dengan prinsip kerja lainnya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.